Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Septianto dari Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang cerita fabel. Apa itu cerita fabel? Cerita fabel adalah sebuah cerita atau dongeng yang menampilkan cerita tentang binatang sebagai tokoh utamanya. Dalam fabel, binatang ditampilkan sebagai tokoh utama. Selain itu, karakter-karakter yang diperankan oleh binatang memiliki karakter seperti manusia pada umumnya. Ada karakter yang berperan sebagai protagonis dan ada juga yang antagonis. Mereka yang berkarakter antagonis digambarkan sebagai pihak jahat seperti suka menipu, licik, suka menang sendiri, dan sombong. Sedangkan mereka yang protagonis biasanya pintar, senang berteman, suka membantu, sopan, dan jujur. Dalam penyajiannya, fabel bersifat mendidik dan disajikan sebagai kiasan hidup manusia untuk mendidik masyarakat, khususnya untuk anak-anak sih biasanya. Kemudian, ada pun beberapa ciri fabel. Di antaranya, tokoh yang disajikan dalam cerita adalah binatang. Dalam fabel pastinya cerita tokoh yang disajikan adalah binatang ya. Kemudian, memiliki alur maju. Selanjutnya, watak-watak yang ditampilkan dalam cerita memiliki karakter yang baik dan buruk. Hal ini sebagai gambaran kepada anak-anak mana itu sifat yang baik dan buruk. Kemudian, menyajikan rangkaian cerita atau peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Hal ini berfungsi sebagai pembentuk perkembangan moral anak ya. Lanjut, kemudian latar dalam sebuah cerita menggunakan latar alam seperti hutan, gurun, sungai, dan lain-lainnya. Ceritanya sangat singkat dan cepat. Kemudian alurnya dibuat sederhana sehingga mudah dipahami. Meskipun memiliki beberapa ciri, mengenali fabel adalah sesuatu yang cukup mudah untuk dilakukan. Karakter yang terdiri dari hewan-hewan menjadikan cerita fabel menjadi berbeda dengan cerita fiksi lain. Buat saya pribadi, fabel adalah hal yang sangat menarik. Kita bisa menyampaikan kritik terhadap keadaan sosial atau hal-hal yang menggelisahkan kita melalui cerita fabel. Dengan membuat cerita fabel, kita tidak perlu menyinggung pihak-pihak tertentu karena tokoh-tokoh yang digunakan diperankan oleh para binatang. Fabel memang fiksi, dan justru karena fiksilah cerita fabel bisa dikembangkan tanpa adanya batasan. Struktur cerita fabel sebagaimana cerita pada umumnya, fabel juga memiliki struktur cerita. Di antaranya, judul. Judul adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang memiliki fungsi untuk menjelaskan tema secara umum atau gambaran dari cerita tersebut. Kemudian, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menunjukkan pengenalan karakter, waktu, dan tempat dalam cerita. Biasanya terdapat pada bagian awal cerita. Kemudian, komplikasi. Komplikasi adalah bagian pada fabel yang menunjukkan konflik awal atau munculnya masalah dalam cerita. Selanjutnya, klimaks. Klimaks merupakan bagian yang menceritakan puncak dari suatu masalah atau konflik. Lalu, resolusi. Resolusi ini adalah bagian dari cerita yang berisi tentang penyelesaian masalah yang ada dalam cerita. Selanjutnya, koda. Ini merupakan bagian terakhir dari cerita fabel yang berisi tentang amanat dari pengarang atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Jenis-jenis fabel. Terdapat dua jenis kisah fabel. Sebenarnya jenis ini hanya dibedakan berdasarkan kurun waktu pembuatannya. Kedua ciri tersebut diantaranya fabel modern. Fabel modern adalah cerita yang muncul karena sengaja ditulis dengan kurun waktu yang belum relatif lama. Cerita fabel ini dibuat sebagai sebuah ekspresi kesusastraan. Ciri-ciri dari fabel modern adalah karakter pada setiap tokohnya unik. Ceritanya bervariasi, bisa panjang atau pendek, tema lebih rumit dan terkadang berupa topik. Kemudian yang kedua, fabel klasik. Cerita yang memang sudah dikenal sejak zaman dahulu.
yang tidak diketahui jelas kapan waktu munculnya. Ciri-ciri dari fabel klasik adalah tema yang lebih sederhana, ceritanya pendek, banyak terdapat pesan-pesan moral, dan sifat hewani dari tokoh masih sangat melekat. Kisah Kancil dan Buaya merupakan salah satu contoh dari fabel klasik. Oke, baik, sebelumnya saya telah menyinggung tentang fabel klasik. Contohnya adalah cerita tentang Kancil dan Buaya. Salah satu cerita fabel paling legendaris yang mungkin diceritakan oleh setiap guru taman kanak-kanak adalah dongeng Kancil dan Buaya. Buat yang belum tahu, dalam kisah tersebut diceritakan seekor kancil yang sangat cerdik. Saat itu, si kancil sedang melakukan sebuah perjalanan. Dalam perjalanannya, kancil harus menyeberangi sungai. Masalahnya, tidak ada jembatan yang dapat digunakan untuk berenang pun kancil tidak mampu. Terlebih lagi, sungai tersebut didiami oleh banyak buaya. Memanfaatkan kecerdasannya, kancil menawarkan dirinya untuk dimakan buaya. Kancil meminta para buaya untuk berbaris sehingga kancil dapat menghitung jumlah buaya yang ada. Tujuannya adalah agar setiap buaya bisa mendapatkan jatah daging secara adil. Para buaya pun menuruti instruksi kancil dan berbaris. Melihat buaya-buaya telah berbaris, kancil melompat dari satu punggung buaya ke punggung buaya lain sembari menghitung, dan ternyata ada 7 ekor buaya. Selesai menghitung, kancil melompat kembali ke daratan dan akhirnya kancil berhasil menyeberangi sungai. Sontak para buaya merasa tertipu dan dibodohi, sedangkan kancil dengan senyumnya kembali meneruskan perjalanan. Cerita tersebut tentunya hanyalah fiksi semata ya, namun inilah kerennya fabel. Fabel seringkali mengandung hikmah-hikmah tersembunyi yang dapat menjadi pelajaran. Nah, kalau kamu perhatikan secara seksama cerita Kancil dan Buaya, kita bisa mempelajari bahwa dalam keadaan terancam, kita dapat memanfaatkan ancaman yang ada sebagai keuntungan. Misalkan, dalam kehidupan sehari-hari, kita mendapati materi-materi pelajaran yang ada sebagai sebuah ancaman. Dengan trik dan strategi tertentu, kita bisa memanfaatkan materi-materi pelajaran sesulit apapun sebagai persenjataan yang bisa kita pakai sebagai bekal meraih cita-cita yang kita inginkan. Mengubah ancaman menjadi keuntungan barulah satu hikmah yang bisa kita peroleh dari kisah Kancil dan Buaya. Jadi, apakah kalian tertarik untuk membuat cerita fabel? Kita bisa membahas banyak hal melalui cerita fabel. Kita bisa membicarakan kejadian sehari-hari yang kurang mengenakan dengan membuat cerita anjing dan sapi misalnya. Kita ceritakan bagaimana anjing yang kecil ini suka merundung sapi melalui selakannya yang menggerang sehingga sapi merasa ketakutan. Atau mungkin membalas kritik terhadap jalan birokrasi di suatu negara dengan menjadikan kukang sebagai aparat negara, seperti yang dilakukan dua sutradara Byron, Howard dan Richmond dalam film Zootopia. Pastinya kita semua memiliki kegelisahan masing-masing yang berbeda-beda. Nah, barangkali kalian bisa memanfaatkan kegelisahan yang kalian rasakan sebagai inspirasi membuat karya sastra. Siapa tahu karya kalian ternyata bisa diterbitkan dan malah mendapatkan penghargaan. Mungkin sekian penjelasan materi tentang cerita fabel dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.